Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Markas Servis dan Restorasi HP. Alhamdulillah ya, hari ini masuk servisan HP Oppo A31 ya. Dan ini HP Vivo Y71 gitu. Dan dua HP ini satu orang ya. Nah, ini yang akan kita bahas HP Oppo A31 ini ya. HP ini masuk dengan keadaan mati total gitu. Nah, ini Oppo A31 ya. Nah, dan kata si pemilik HP ini dia beli online ya, sekitar 3 bulan yang lalu gitu. Nah, ini saya coba pencet hidupkan, tidak ada respon sama sekali ya. Nah, ini saya coba cas. Nah, dan ternyata muncul logo petir seperti ini ya, kedip-kedip gitu. Nah, seperti ini. Oke, dan ini saya coba diamkan, tetap ya tidak ada respon sama sekali gitu. Langsung saja untuk memastikan apa kerusakan dari HP ini, kita bongkar HP-nya. Nah, kita bongkar dan lepaskan bautnya ya. Jadi untuk permasalahan HP yang tidak bisa hidup dan hanya memunculkan logo petir seperti tadi ya, warna merah saat dicas, itu banyak kemungkinan. Nah, hal pertama yang kita lakukan yaitu cek tegangan baterai ya. Nah, untuk tegangan baterai ini normal ya, di 4 volt ya. Biasanya untuk HP di tegangan 4 volt ini full ya baterainya. Tetapi kenapa HP ini tidak bisa hidup gitu? Nah, berarti ada masalah di mesin HP ini gitu. Nah, sekarang saya coba cas tanpa baterai ya. Nah, saya coba cas tanpa baterai. Nah, ternyata ada perubahan ya. Yang tadinya dicas menggunakan baterai, gambar petirnya ini warna merah ya. Tapi saat dicas tanpa baterai, logo petirnya berwarna putih gitu. Nah, jadi ya untuk memastikan apa kerusakannya gitu ya, ini kita cek di jalur pibatnya ya, jalur pibat. Nah, ini jalur pibat ya, ternyata short ya. Nah, short ini konslet ya, konslet full gitu. Nah, ini untuk konektor plus dan minus itu seharusnya di plus itu tidak mengeluarkan suara ya. Nah, ini saya coba balik, ternyata
masih konslet gitu. Nah, jalur pibat. Oke, dan bisa dipastikan untuk mesin HP ini bermasalah ya. Nah, ini saya angkat dulu mesinnya dan bisa dilihat untuk penutup IC ini masih utuh ya. Nah, dan juga kamera ini kamera palsu ya. Dan kemungkinan HP ini HP apa, KW ya, HP refurbished ya. Nah, jadi banyak gitu di toko-toko online HP KW ya yang dijual itu. Nah, ini saya coba cek untuk jalur pibat. Nah, ini jalur pibat dah yang warna merah, yang tadi kita cek itu short gitu. Nah, yang 2 titik di kiri ya, di atas konektor baterai gitu. Nah, ini saya coba cari kemana arah jalur dari pibat ini. Nah, ini untuk arahnya menuju ke IC cas. Nah, arah ke belakang mesin ini ya, menuju ke arah belakang. Nah, jalur pibat ini mengarah ke sini gitu, ke jalur IC cas gitu. Oke, untuk memastikan apa kerusakannya, kita copot dulu ya. Ini kita lepaskan dulu, kita ya potong ya menggunakan pemotong apa ini, besi ya. Nah, kita lepaskan penutup bautnya, ini penutup IC nya ya. Nah, kita potong biar mudah untuk mencari komponen-komponen yang konslet gitu. Nah, jadi untuk permasalahan HP yang short ya, short full gitu, konslet total gitu, agak mudah ya dibanding dengan short kecil gitu. Konsletnya itu kecil. Kalau kita menemukan HP yang shortnya itu full, kita tinggal tembak menggunakan MBR ya, atau kita pasangkan baterai. Biasanya komponen yang short itu mengeluarkan asap atau api biasanya ya. Nah, ini sudah terangkat ya penutup IC nya, kaleng IC nya ya. Nah, sekarang kita coba cari apakah di bagian IC cas yang konslet gitu. Nah, ini kita gunakan multi tester digital ya di setelan buzzer gitu. Nah, ini aman ya. Nah, ini short ya, kapasitor yang 2 ini short gitu. Nah, ini juga short,
ada 3 kapasitor yang short ini ya. Nah, bisa dilihat ya, di bagian kapasitor yang besar ini, yang 2 ini ya. Nah ini 1 dan 2 kapasitor ini konslet ya. Seharusnya kalau kapasitor biasanya untuk kaki satunya itu short dan satunya harus mengeluarkan tegangan gitu ya. Nah, tapi kapasitor ini tidak ada tegangan sama sekali gitu. Nah, ini ya. Oke, dan kita sudah menemukan 3 kapasitor yang konslet ya. Nah, ini 3. Nah, ini kapasitor yang konslet ya, 2 ini dan yang 1 yang kecil. Nah, 2 kapasitor besar dan 1 kapasitor yang kecil ya. Nah, ini ya yang konslet. Jadi caranya bagaimana gitu. Hal pertama, untuk memastikan apakah kapasitor ini yang konslet, kita ya, hal termudah selain kita lepaskan, kita copot ya, kita gunakan rosin ya. Jadi kita gunakan rosin di kapasitor yang konslet itu. Nah ini ya, kapasitor yang konslet. Nah, sekarang saya carikan dulu rosinnya ya. Kalau rosin biasanya banyak ya dijual di toko online gitu. Nah, jadi fungsi rosin ini dia mengeluarkan asap seperti ini ya. Nah, kita gunakan asapnya, dan asapnya itu kita letakkan di atas IC ya, IC maupun kapasitor gitu. Jadi asapnya itu merekat ya ke PCB gitu. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita gunakan power supply gitu. Kita gunakan power supply di tegangan itu maksimal 4,2 volt ya. Dan untuk hal yang pertama biasanya kalau 4,2 volt itu konslet, kita turunkan tegangannya gitu ke 3 atau 2 volt ya. Nah, ini kita suntik di kapasitor positifnya ya. Nah, di jalurnya di bagian atas. Kalau misalkan ini short, terbakar ya, terbakar kapasitornya, berarti kapasitor ini tersangkanya. Kalau bukan, kita tarik lagi nanti. Nah ini saya tembak, tidak ada perubahan ya. Nah, seperti ini, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, berarti untuk kapasitor yang konslet ini bukan tersangkanya ya. Nah, biasanya kapasitor yang konslet kalau kita suntik menggunakan power supply atau MBR biasanya terbakar ya dan mengeluarkan asap gitu. Tapi untuk kapasitor ini tidak ada tanda-tanda ya.
berarti kapasitor ini bukan tersangkanya, bukan penyebab HP ini mati total ya. Nah, kemudian kita cari lagi jalurnya ya, jalur dari kapasitor ini menuju kemana gitu, apakah menuju ke IC power, ke IC sinyal, atau mungkin ke daerah CPU ya. Nah, itu kita perlu membuka membuka skema gitu ya. Nah, jadi untuk kapasitor yang dua ini yang short tadi ya, ini saya coba angkat dulu ya di bagian lilitannya gitu. Nah, kalau lilitan ini kita lepas, kita cabut dulu. Biasanya kalau daerah IC cas itu ada satu bagian yang short ya. Nah, ini kita angkat dulu lilitannya, kita tembak menggunakan blower di setelan anginnya itu 2 dan panasnya 2,5 ya. Nah, ini untuk mengerucutkan ya, cara kita mencari komponen yang short gitu. Nah, ini sudah terlepas ya lilitannya. Nah, kemudian kita cek itu bagian kaki yang atas dan kaki yang bawah gitu. Kita cek menggunakan multitester digital di setelan buzzer ya. Jadi untuk mencari komponen yang rusak biasanya kita gunakan buzzer. Nah, ini ada ya tegangannya, bagian atas ada. Nah, kemudian bagian bawah juga ada gitu ya. Nah, berarti komponen yang rusak ini tidak ada di bagian IC cas. Nah, kemudian kita pasangkan saja lilitannya ya, kita pasangkan kembali gitu. Nah, ini sudah terpasang lilitannya. Kemudian kita buka skema lagi ya. Nah, untuk kapasitor yang dua yang short tadi ya, nah ini menuju mengarah ke IC PA ya. Nah, IC RF ya juga gitu, dan menuju ke IC sinyal. Nah, IC sinyal ya. Nah, ini IC RF dan kemudian menuju ke IC PA gitu ya. Nah, oke, dan kita cek lagi gitu ya. Jadi untuk pengerjaan HP mati total dan full short itu perlu ketelitian dan kesabaran ya. Nah, kemudian kita cari lagi komponen yang short ya.
Nah, di bagian IC RF kapasitornya normal ya, tidak ada tegangan. Nah, ini ada tegangan juga ya. Nah, ini IC PA. Ternyata kapasitornya short ya di bagian IC PA. Nah, kapasitor yang dua ini ya. Oke. Jadi untuk memastikan lagi gitu, sekarang kita perlu bantuan Rosin lagi ya. Jadi untuk HP yang full short biasanya Rosin ini sangat berguna ya untuk kita gitu. Nah, kita panaskan saja. Kalau putih-putih sudah di PCB, tinggal kita cek ya. Nah, di sini saya coba langsung gunakan baterai ya, langsung gunakan. Nah, baterai bawaannya ya. Sekarang kita coba pasangkan, apakah ini tersangkanya ya. Nah, kita pasangkan baterainya. Bisa dilihat ya. Nah, ini langsung gosong ya, langsung putih-putih dari rosin itu langsung terbakar ya. Nah, ini saya ulangi lagi ya. Nah, kita tambahkan rosin. Nah, kita tambahkan rosin ya. Kemudian kita pasangkan baterai ya. Nah, bisa dilihat. Nah, ketemu ya tersangkanya ya. Nah, di bagian kiri gitu, bagian kiri kapasitor yang bagian kiri gitu ya, yang short. Alhamdulillah ketemu. Nah, jadi kalau kita sudah ketemu kapasitor yang konslet, kita tinggal angkat saja ya. Kita tinggal angkat kapasitor yang konslet. Kita coba dulu angkat. Kalau fungsinya normal, kita tidak perlu ganti kapasitornya gitu. Nah, ini saya copot menggunakan blower. Nah, ini sudah terlepas ya. Nah, sekarang kita coba cek lagi kapasitor yang konslet di bagian IC cas tadi ya. Apakah sudah hilang shortnya? Alhamdulillah. Sudah mengeluarkan tegangan ya di bagian IC PA nya. Sekarang kita cek di bagian IC cas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sudah tidak short lagi gitu. Nah, alhamdulillah. Akhirnya bisa merubah keadaan ya. Tinggal kita pasangkan mesinnya ke premnya ya, kita coba. Dan kalau shortnya ini sudah hilang, kemungkinan besar ya HP ini sudah bisa hidup gitu. Nah, ini saya coba
presisikan dulu ya mesinnya dan pasangkan konektor baterainya gitu. Nah, kita pencet tombol powernya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada, akhirnya nyala juga ya. Oke, gini kita tunggu bootingnya ya, apakah bisa masuk sampai ke menu atau tidak gitu. Nah, ini sudah masuk ke menu kedua ini ya. Oke, kita tunggu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya bisa masuk sampai ke menu ini ya. Nah, ternyata HP ini ada polanya ya. Alhamdulillah, rezeki hari ini gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita rapikan saja ya HP-nya. Kita pasangkan konektornya, dan penyebab HP ini mati ya ini ya, kapasitor dari IC PA ini ya. Nah, ini kita lepaskan kapasitornya dan alhamdulillah gitu, HP sudah bisa nyala gitu ya. Jadi untuk permasalahan HP biasanya ada apa ya, kesenangan tersendiri gitu ya saat kita bisa menghidupkan HP yang mati gitu, HP yang dimana konter lainnya itu pada nyerah gitu ya. Dan alhamdulillah juga dengan jasa kita bisa membantu sesama ya yang memerlukan jasa kita gitu. Oke, dan ini saya rakit HP-nya dan back cover SIM tray sudah terpasang. Tinggal kita tes ya, tes menggunakan kartu gitu, apakah sinyal itu muncul atau tidak gitu. Soalnya kan bagian yang short itu ada di bagian IC sinyal ya. Nah, oke. Untuk sentuhnya normal ya ini ya. Sekarang ini saya coba tes menggunakan SIM card ya, menggunakan kartu. Nah, ini kartu Telkomsel. Nah, ini kartu SIM saya ya. Nah, alhamdulillah ya, sinyal muncul full ya, 4G. Nah, mantap ya, alhamdulillah rezeki hari ini. Oke, nah, untuk HP sudah bisa kita selamatkan dan sinyal juga muncul, HP-nya sudah bisa masuk sampai ke menu. Nah, sekali lagi ya, alhamdulillah gitu, dengan jasa kita bisa membantu sesama gitu ya. Nah, oke ya, mantap ya. Saya rasa cukup ya video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua, khususnya teknisi pemula ya. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah ya.
misalkan dicas juga normal ini HP ya. Oke, saya rasa cukup video kali ini. Sekali lagi gitu, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan nantikan itu video-video baru seputar servis maupun restorasi HP lainnya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hehe.